Perkenalkan, nama saya Rizky Saktur Bengkau. Saya dari kelas PBKND akan membacakan sedikit tentang hasil buku siber saya. Buku utama saya yaitu Kepemimpinan dalam Organisasi yang ditulis oleh Gary Yuk. Sebelum membacakan hasil siber saya akan mulai pertama kali lihat dari kata pengantar, yaitu kata pengantar. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas siber ini dengan baik, meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Audriani dan Bang Usman selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah ini. Saya sangat berharap tugas critical book report ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan saya. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan yang sangat banyak. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran dan usulan untuk memperbaiki saya ke depannya dalam mengerjakan tugas seperti ini. Semoga critical book report sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini berguna bagi kami sendiri maupun orang lain. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata kurang berkenan, dan saya memohon kritik dan saran yang membangun dari Ibu dan Bapak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mulai dari bab 1, buku pertama, yaitu Pendahuluan Sifat Kepemimpinan. Pendahuluan sifat kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah subjek yang telah lama menarik perhatian banyak orang. Istilah yang mengkonotasikan citra individual yang kuat dan dinamis yang berhasil memimpin di bidang kemiliteran, memimpin perusahaan, sedang berada di puncak kejayaan, atau memimpin negara. Definisi kepemimpinan. Istilah kepemimpinan adalah kata yang diambil dari kata-kata yang umum dan dipakai, dan merupakan gabungan dari kata ilmiah yang tidak didefinisikan kembali secara cepat. Maka kata ini memiliki konotasi yang tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan, sehingga mempunyai arti yang mendua. Samping itu, ada juga hal-hal yang membingungkan karena adanya penggunaan istilah lain seperti kekuasaan, wewenang, manajemen, administrasi, pengadilan, dan supervisi yang menjelaskan hal yang sama dengan kepemimpinan. Dengan definisi kepemimpinan itu ada, menurut Gary Yuk, dibagi menjadi 9, yaitu kepemimpinan adalah perilaku individu yang mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lalu yang kedua, kepemimpinan adalah pengaruh tambahan yang melebihi dan berada di atas kebutuhan mekanis dalam mengarahkan organisasi secara rutin. Lalu yang ketiga, kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang memobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis, dan sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan dan melibatkan memenuhi motivasi pengikutnya. Yang keempat, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran. Yang kelima, kepemimpinan adalah proses memberikan tujuan ke usaha kolektif yang menyebabkan adanya usaha yang dinyatakan bahwa yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Lalu yang keenam, kepemimpinan adalah kemampuan untuk bertindak di luar budaya untuk melalui proses perubahan evolusi agar menjadi lebih adaptil. Yang ketujuh, kepemimpinan adalah proses untuk membuat orang memahami, bekerja bersama orang lain sehingga mereka paham dan mau melakukannya.
Lalu yang kedelapan, kepemimpinan adalah cara mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna mencapai tujuan bersama. Yang kesembilan, kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Kepemimpinan juga memiliki peran khusus atau proses pemberian pengaruh bersama. Perdebatan penting dalam pembahasan kepemimpinan adalah apakah pemimpin harus dipandang sebagai peran khusus atau peran pemberian pengaruh bersama. Cara lain untuk menelaah kepemimpinan adalah berdasarkan proses pemberian pengaruh yang terjadi secara alami pada sistem sosial dan banyak disebarkan kepada anggota. Penulis dengan pandangan ini yakin bahwa lebih bermanfaat untuk mempelajari kepemimpinan sebagai proses sosial daripada sebagai peran khusus beberapa individu dalam kelompok atau organisasi yang diharapkan oleh anggota lain untuk dimainkan. Menurut pandangan ini, sembarang anggota sistem sosial itu akan memperlihatkan kepemimpinan pada sembarang waktu dan tidak ada perdebatan yang jelas antara pemimpin dan pengikut. Jenis proses pemberian pengaruh. Pandangan yang berlawanan adalah bahwa definisi ini terlalu membatasi karena menghilangkan beberapa proses mempengaruhi yang penting untuk memahami mengapa memahami mengapa seorang manajer itu efektif atau tidak dalam situasi tertentu. Bagaimana definisi kepemimpinan sebelumnya tidak dapat menentukan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berkaitan dengan yang membuat seorang pemimpin menjadi efektif. Jenis pengaruh yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda tergantung pada sifat situasi tersebut, dan hasil kepemimpinan yang berbeda tergantung pada mempengaruhi siapa yang mempengaruhi tersebut. Tujuan mempengaruhi. Perdebatan lainnya yang berkaitan dengan usaha mempengaruhi adalah orang yang berkaitan dengan tujuan dan hasil kepemimpinan. Salah satu pandangan menyatakan bahwa kepemimpinan terjadi hanya ketika orang terpengaruh untuk melakukan yang etis dan bermanfaat bagi organisasi dan artinya sendiri. Definisi kepemimpinan ini tidak meliputi usaha mempengaruhi yang tidak relevan atau menentukan bagi para pengikut, seperti usaha pemimpin untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan para pengikutnya. Pengaruh berdasarkan penalaran atau emosi. Beberapa definisi kepemimpinan yang disebutkan sebelumnya terlihat menekankan pada profesi rasional dan kognitif. Pada masa lalu, pandangan tentang kepemimpinan merupakan proses di mana pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk meyakini bahwa mereka akan untung jika bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Hingga tahun 1980-an, konsep kepemimpinan menjadi pentingnya emosi sebagai dasar untuk memberikan pengaruh. Kepemimpinan versus manajemen. Perdebatan terus berlanjut dengan berkaitan dengan perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Jelas bahwa seorang bisa menjadi pemimpin tanpa harus menjadi manajer. Contohnya pemimpin informal, dan seseorang bisa menjadi manajer tanpa harus memimpin. Memang ada beberapa orang dengan jabatan manajer tetapi tidak mempunyai bawahan. Tidak seorang yang menyatakan bahwa mengelola dan memimpin adalah ekuivalen. Seorang pun yang menyatakan bahwa mengelola dan memimpin adalah ekuivalen, tetapi tingkat tampang tindih antara keduanya menjadi perdebatan yang sangat tajam.
Definisi kerja istilah penting. Tidak layak dan juga tidak diinginkan pada tahap pengembangan disiplin ini untuk menyelesaikan perdebatan tentang definisi kepemimpinan yang tepat. Seperti struktur ilmu sosial yang lainnya, kepemimpinan didefinisikan secara sembarang dan sangat subjektif. Beberapa definisi lebih berguna dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi tidak ada satupun definisi yang tepat. Untuk sementara ini, lebih baik menggunakan definisi kepemimpinan sebagai sumber pandangan yang berbeda atas fenomena yang rumit dan tersusun dari banyak bagian tersebut. Dalam penelitian definisi operasional dari kepemimpinan akan tergantung pada beberapa luas tujuan para peneliti. Tujuannya mungkin untuk mengidentifikasi pemimpin, untuk menentukan bagaimana mereka dipilih, mengetahui apa yang mereka akan lakukan, untuk mengetahui mengapa mereka efektif, atau menentukan apakah mereka dibutuhkan. Seperti catatan Karmal, konsekuensinya sangat sulit bila hanya menggunakan satu definisi kepemimpinan yang cukup umum sehingga mampu mengakomodasikan sebagai makna ini dan cukup spesifik sehingga mampu berfungsi sebagai operasionalisasi variabel itu. Jika dimungkinkan, penelitian kepemimpinan ini harus didesain agar dapat memberikan informasi yang relevan bagi seluruh kisaran definisi, sehingga dari waktu ke waktu mungkin nantinya akan dapat membandingkan manfaat dan konsepsi-konsepsi tersebut dan akan dicapai suatu konsensus atau konsepsi tersebut. Istilah bawahan dan laporan langsung digunakan secara bergantian untuk menunjukkan seseorang yang aktivitas kerja utamanya bagi kelompok atau organisasi selalu diarahkan dan dievaluasi oleh pemimpin utama. Beberapa pakar menggunakan istilah staf untuk menggantikan istilah bawahan. Tetapi pandangan ini mengakibatkan kebingungan. Staf efektivitas kepemimpinan. Seperti definisi kepemimpinan, konsep pemimpin yang efektif juga berbeda antara satu pakar dengan pakar lainnya. Kriteria yang dipilih untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan mencerminkan bagaimana peneliti menentukan konsep kepemimpinan secara eksplisit maupun implisit. Sebagai besar, peneliti mengevaluasi efektivitas kepemimpinan berdasar konsekuensi dari tindakan pemimpin bagi pengikut dan komponen lainnya dalam organisasi. Berbagai jenis hasil lain yang telah digunakan itu mencakup kinerja dan pertumbuhan kelompok dalam organisasi pemimpin tersebut, kesiapannya untuk menghadapi tantangan atau krisis, kepuasan para pengikut terhadap pemimpin, komitmen pengikut terhadap tujuan kelompok, kesejahteraan, perkembangan psikologis para pengikutnya, bertambahnya status pemimpin dalam kelompok, dan kemajuan pemimpin ke posisi wewenang yang lebih tinggi dalam organisasi. Hasil segera dan hasil tertunda. Beberapa hasil dapat lebih cepat dirasakan daripada hasil yang lainnya. Sebagai contoh, hasil yang cepat dirasakan dari usaha mempengaruhi akan terjadi apabila para pengikut mau melakukan tugas yang diminta oleh pemimpin. Dampak tertunda dari kepemimpinan tergantung pada seberapa baik para pengikut melaksanakan tugas-tugasnya. Dampak pemimpin ini dapat dipandang sebagai rantai sebab akibat sejumlah variabel, dengan variabel antara menjadi penengah variabel yang satu ke yang lainnya. Salah satu contohnya pada gambar berikut karakteristik pemimpin. Yang pertama, ciri atau motivasi kepribadian nilai. Lalu yang kedua, keyakinan optimisme. Yang ketiga, keterampilan dan keahlian. Yang keempat, perilaku. Yang kelima, integritas dan etika. Yang keenam,
taktik pengaruh, dan yang ketujuh sifat pengikut. Karakteristik pengikut yaitu ciri atau kebutuhan, nilai konsep pribadi, keyakinan dan optimisme, keterampilan dan keahlian. Yang keempat, sifat dan pemimpinnya. Yang kelima, kepercayaan kepada pemimpin. Yang keenam, komitmen dan upaya tugas. Lalu yang ketujuh, kepuasan terhadap pemimpin dan pekerjaan. Karakteristik situasi. Jenis yang pertama, jenis unit organisasi. Yang kedua, besarnya unit organisasi. Yang ketiga, posisi kekuasaan dan wewenang. Lalu yang keempat, struktur dan kerumitan tugas. Yang kelima, kesaling ketergantungan tugas. Yang keenam, keadaan lingkungan yang tidak menentu. Dan yang ketujuh, ketergantungan eksternal. Beberapa pendekatan ciri dibagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu ada pendekatan perilaku, pendekatan kekuatan pengaruh, pendekatan situasional, pendekatan terpadu. Pendekatan perilaku diawali pada tahun 1950-an setelah para peneliti tidak puas dengan pendekatan ciri dan mulai memberikan perhatian yang lebih mendalam. Pertama-tama, peneliti menguji bahwa manajer menggunakan waktunya dan tanggung jawab dan spesifik dari pekerjaan manajerial. Sebagai peneliti juga menyelidiki bagaimana para manajer menanggulangi permintaan, perbatasan, dan konflik peran dalam pekerjaan mereka. Sebagian besar penelitian terhadap pekerjaan manajerial menggunakan metode deskriptif untuk pengumpulan data seperti observasi langsung, catatan-catatan kuesioner, deskripsi. Pengumpulan data seperti observasi langsung, catatan-catatan kuesioner, deskripsi pekerjaan, dan anekdot yang diperoleh dari wawancara. Pendekatan kekuatan atau pengaruh. Kekuatan pengaruh menguji proses pengaruh yang terjadi antara pemimpin dengan pengikutnya, seperti penelitian atas ciri dan perilaku. Beberapa penelitian mengenai kekuatan pengaruh memiliki pandangan yang berfokus pada pemimpin dengan asumsi implisit bahwa sebab akibat adalah satu arah. Penelitian ini berusaha menjelaskan efektivitas kepemimpinan berdasarkan jumlah dan jenis kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin dan bagaimana kekuatan itu digunakan. Kekuatan ditinjau dengan satu yang penting bukan hanya untuk mempengaruhi bawahan, tetapi juga mempengaruhi rekan sekerja, atasan, orang yang berada di luar organisasi seperti klien dan pemasok. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional menekankan pentingnya faktor kontekstual yang mempengaruhi seorang pemimpin. Variabel situasional yang penting adalah karakteristik pengikut, sifat pekerjaan yang dilakukan oleh unit pemimpin, jenis organisasi, dan sifat eksternal. Pendekatan ini memiliki dua subkategori kepemimpinan utama. Salah satu lini peneliti berusaha mengungkap seberapa jauh proses kepemimpinan itu sama atau unik antar berbagai jenis organisasi, level manajemen, dan budaya. Metode penelitian utama yang digunakan adalah studi komparatif terhadap dua situasi atau lebih. Pendekatan terpadu. Kadang-kadang seorang ahli teori atau para peneliti akan menggunakan lebih dari satu jenis variabel kepemimpinan, yang dalam hal ini disebut pendekatan terpadu. Beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi kebiasaan bagi para peneliti untuk menggunakan dua atau lebih jenis variabel kepemimpinan dalam satu studi, tapi jarang sekali mendapatkan teori yang dapat mencakup semua hal tentang kepemimpinan. Level konseptualisasi
Level konseptualisasi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dikonseptualisasikan sebagai satu, proses intra-individu, yang kedua proses daidik, yang ketiga proses kelompok, dan yang keempat proses organisatoris. Proses intra-individual ini adalah teori kepemimpinan yang berfokus pada proses di dalam individu tunggal adalah sangat jarang, karena sebagian besar definisi kepemimpinan melibatkan proses pengaruh antar individu. Lalu yang kedua proses daidik. Proses daidik ini adalah pada hubungan antara seseorang pemimpin dan individu lain yang biasanya merupakan seorang pengikut. Yang ketiga proses kelompok. Pandangan ini mengenai kepemimpinan memandang kepemimpinan sebagai proses kelompok. Dua topik utamanya adalah sifat peran kepemimpinan dalam tugas kelompok dan bagaimana kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kelompok. Yang keempat proses organisasi. Pendekatan kelompok memberikan pemahaman yang lebih baik atas efektivitas kepemimpinan daripada pendekatan daidik atau intra-individu, tetapi dengan beberapa keterbatasan. Landasan lainnya untuk membandingkan teori kepemimpinan. Variabel kunci dan level konseptualisasi bukan satu-satunya landasan untuk membandingkan teori kepemimpinan. Pada bagian ini secara singkat akan dijelaskan 3 jenis perbedaan yang biasanya digunakan dalam literatur kepemimpinan. Yang pertama itu adalah teori berpusat pada pemimpin versus berpusat pada pengikut. Yang kedua, teori deskriptif atau memberi gambaran versus perspektif atau memberi petunjuk. Lalu yang ketiga, universal versus kontingensi. Teori berfokus pada pemimpin versus berfokus pada pengikut. Seberapa jauh teori tertentu berfokus pada pemimpin atau pengikut adalah cara lain yang bermanfaat untuk menggolongkan teori kepemimpinan. Sebagian dasar, teori kepemimpinan menekankan pada karakteristik dan tindakan pemimpin tanpa memperhatikan karakteristik pengikut. Fokus pada pemimpin sangat kuat dalam teori dan riset yang mengidentifikasi ciri keterampilan atau perilaku yang berkontribusi pada efektivitas pemimpin. Yang kedua, teori deskriptif dan perspektif. Perbedaan penting lainnya di antara teori kepemimpinan adalah seberapa besarnya tingkat deskriptif atau perspektif teori kepemimpinan itu. Teori deskriptif menjelaskan tentang proses kepemimpinan, menjelaskan aktivitas pemimpin yang lazim, dan menjelaskan mengapa perilaku tertentu terjadi dalam situasi tersebut. Teori perspektif membahas apa yang harus dilakukan pemimpin agar menjadi efektif dan mengidentifikasi berbagai kondisi yang dibutuhkan untuk menggunakan jenis perilaku tertentu secara efektif. Perbedaan teori universal dan kontingensi. Teori universal menjelaskan aspek kepemimpinan yang diterapkan pada sebuah situasi. Teori universal biasanya saja deskriptif dan perspektif. Teori universal sangat deskriptif, membahas sebagian fungsi yang dilakukan oleh seluruh jenis pemimpin hingga batas tertentu. Sementara teori universal yang perspektif membahas seluruh fungsi yang harus dilakukan pemimpin agar menjadi efektif. Sistematika. Kesimpulan dari bab ini adalah kepemimpinan telah didefinisikan dalam banyak cara, tetapi sebagian besar definisi berasumsi bahwa kepemimpinan melibatkan proses pengaruh yang berkaitan dengan memudahkan kinerja tugas kolektif.
Jika tidak demikian, maka definisi kepemimpinan berbeda dalam berbagai aspek, seperti siapa yang memberi pengaruh, sasaran penerima pengaruh, cara memberi pengaruh, hasil dari pengaruh. Lalu ada yang kedua, hakikat pekerjaan manajerial. Penelitian deskriptif menemukan bahwa pada dasarnya pekerjaan manajerial adalah kacau, bervariasi, reaktif, tidak teratur, dan politis. Interaksi lisan yang sangat singkat, lebih mendominasi, dan banyak diantaranya menyangkut orang yang berada di luar unit kerja yang dekat dengan manajer maupun rantai komando. Proses pengambilan keputusan adalah sangat politis dan kebanyakan berasal dari perencanaan yang bersifat informal dan adaptif. Pola aktivitas tersebut terjadi sebagai karena para manajer menghadapi berbagai dilema. Untuk dapat melaksanakan langsung tanggung jawab, para manajer perlu memperoleh informasi yang baru dan relevan yang hanya terdapat di benak orang-orang yang tersebar luas di dalam dan di luar organisasi. Mereka perlu membuat keputusan yang didasarkan atas informasi, baik informasi yang berlimpah maupun yang tidak lengkap, dan mereka perlu memperoleh kerjasama dan orang-orang di mana mereka tidak memiliki kewenangan. Mengidentifikasi kategori yang berarti dan yang dapat diterapkan secara luas untuk menjelaskan arti pekerjaan manajerial telah menjadi masalah sejak lama. Sebuah pendekatan adalah taxonomy dan 10 peran manajerial yang disampaikan oleh Mintzberg. Pendekatan lainnya diwakili oleh penelitian mengenai uraian tugas yang meminta para manajer untuk menilai kepentingan dari berbagai aktivitas dan tanggung jawab bagi pekerjaan mereka. Beberapa penelitian deskriptif tersebut telah meneliti perbedaan dalam perilaku yang berhubungan dengan aspek situasi manajerial. Stewart telah mengidentifikasi beberapa pengaruh situasional terhadap perilaku pemimpin. Pola interaksi dengan para bawahan, rekan sejawat, atasan, dan orang luar dipengaruhi oleh ketergantungan manajer terhadap orang-orang ini dan oleh pemimpin yang mereka ajukan kepada seorang manajer. Jenis dari pola kerja tergantung pada sifat pekerjaan itu sendiri, terbentuk sendiri atau sebagai tanggapan, berulang atau variabel, tidak pasti atau dapat diprediksi, terfragmentasi atau berkelanjutan, dan tergantung kepada batas waktu yang ketat dan relatif tergesa-gesa. Walaupun permintaan dan hambatan dihadapi oleh seorang manajer, beberapa pilihan perilaku tetap ada. Bahkan manajer yang berada dalam posisi yang sama juga menetapkan peran mereka secara berbeda. Terdapat pilihan mengenai aspek apa yang harus ditekankan dari pekerjaan itu, bagaimana mengalokasikan waktu seseorang, dan dengan siapa waktu tersebut digunakan. Para manajer akan lebih efektif jika mereka mengganti permintaan serta hambatan dan situasi tugas mereka dan bekerja untuk memperluas pilihan mereka. Akhirnya para manajer yang efektif menjadi lebih proaktif dalam perilaku mereka, dan bahkan saat memberikan reaksi terhadap peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, perilaku mereka menjadi lebih mencerminkan sasaran dan prioritas mereka. Pada umumnya, penelitian deskriptif menyarankan bahwa pekerjaan manajerial meliputi empat jenis kegiatan.
Yang pertama, membangun dan mempertahankan hubungan. Yang kedua, memperoleh dan memberikan informasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dan yang keempat, mempengaruhi orang. Di sini saya mengambil sekian dari buku utama yang telah saya jelaskan sedikit. Saya akan lanjut ke buku pembanding. Buku pembanding ini itu berjudul Nahkoda Leadership dalam Organisasi Kepemimpinan. Yang Nahkoda Leadership dalam Organisasi Konservasi yang ditulis oleh Wiratno pada tahun 2005. Lanjut nomor 1, bab 1, pendahuluan. Selain problematika persoalan umum dan kunci yang muncul di organisasi pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan antara lain sebagai berikut. Tiadanya pemerintahan, tiadanya nilai dan visi bersama, ketakmampuan menetapkan arah strategis, tingkat kemitraan yang rendah, gaya kepemimpinan yang keliru dan sembarangan, keterampilan yang pas-pasan, kepercayaan antar komponen rendah, dan integritas yang tidak dibangun. Selain problematika yang telah disebutkan, organisasi juga mengidap penyakit menahan seperti pendanaan yang terbatas, dana yang syarat. Sekian dari hasil dari yang saya bacakan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Odran. Terima kasih.